Thayyibah ini, kesempatan yang baik ini, saya menemukan ada buku yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Husaini. Judulnya Madza fi Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban? Ya. Ini ada bukunya. Tapi saya belum menemukan terjemahnya. Jadi masih Arab gundul semua. Kita lihat ada apa dengan Sya'ban. Fa inna syahra Sya'ban minal ashhuril karimah wal mawasimil azimah wa huwa syahrun barakatih masyhurun wa khairatih mawfurah wat taubatu fihi min a'zamil ghanaimis salihah wa ta'atu fihi min akbaril mutajirir rabihah. Sesungguhnya fa inna syahra Sya'ban, sesungguhnya dia dan musim yang agung. Itu yang pertama. Bulan yang mulia, ma baina Rajab wa Ramadan, itu ada Sya'ban. Kita Rajab sudah lewat, tidak terasa. Waktu begitu cepat menandakan sudah akhir zaman. Dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa akhir zaman itu sudah sangat dekat antara ibu jari dengan jari tengah. Sejak kapan itu beliau mengatakan demikian? Sejak 1445 tahun yang lalu. Kalau dihitung dari beliau hijrah. Nah, bulan yang mulia, musim yang agung, merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Perbuatan taubat di bulan ini, wat taubatu fihi, suatu keberuntungan yang besar, meningkatkan taat kepada Allah pada saat itu, maksudnya pada saat sekarang ini, adalah bagaikan berdagang yang mendapatkan laba yang melimpah. Mutajir rabihah. Jadi untung yang berlipat ganda. Bukankah kita ketika berdagang ingin mendapatkan untung? Laras? Hoyong dapat untung ketika berdagang? Iya. Jawabannya pasti. Masa iya berdagang tidak mau mendapatkan untung? Itu namanya plus berarti sedekah weh gitu. Tapi kalau berbisnis, nah pasti ingin mendapatkan untung. Namun ternyata kalau kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tidak banyak. Yang pertama adalah iman, yang kedua melakukan amal soleh. Dan itu nanti Allah akan melipat gandakan. Nah, di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Lalu apa lagi? Wadumina fihi at-taibinal aman, al-aman. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi orang-orang yang bertaubat di bulan Sya'ban, ya, dengan suatu ketentraman dan ketenangan. Tujuan hidup kita, ikhwatal iman, tujuan hidup kita adalah untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah. Jadi tidak dibalik. Kita ibadah untuk bisa mendapatkan pekerjaan, tidak. Tapi justru apa yang kita lakukan, pekerjaan mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, itu harus di-upgrade nilainya agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena akan sia-sia seseorang mengejar dunia saja, itu dia ya dapat, tapi hanya dunia. Akhiratnya mungkin tidak. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang bertaubat
Taubat itu mudah. Syaratnya itu tidak banyak-banyak. Minimal ada 3. Yang pertama adalah mengakui kesalahan. Yang kedua menyesali. Yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. Pertama mengakui kesalahan. Ya Allah, saya tadi subuhnya kesiangan. Misal, karena kenapa? Sampai menyesal waktu subuh kesiangan. Karena di situ seseorang yang melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qabla subuh, para ulama fikih tidak mengatakan qabla kalau tidak ada ba'da. Kita katakan sholat sunnah fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi itulah orang yang paling kaya, orang yang bisa melaksanakan sholat sunnah fajar. Gitu. Cuman kan kadang kita masih, bukan kita ya, saya mungkin ya, masih melihatnya dengan materi, dengan nominal. Padahal ternyata nikmat bisa ngarenghap, bisa bernafas, bisa sehat. Itu nikmat yang la nu'addu wa la nuhsa, nikmat yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita timbang. Lalu apalagi? Man awwada nafsahu fihi bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Nah, ini penting nih. Man awwada nafsahu fihi bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Ini dikutip dari siapa? Dari Mazhab Sya'ban, karya Syekh Muhammad Al-Maliki tadi. Barang siapa yang membiasakan diri rajin beribadah di bulan Sya'ban ini, maka ia akan mendapatkan keberuntungan kelak di bulan Ramadan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kenapa harus demikian? Karena Ramadan ini anugerah terbaik yang Allah berikan kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mudah-mudahan nanti kita sampai usianya kepada bulan suci Ramadan dan mendapatkan malam keberuntungan atau Lailatul Qadar, di mana seseorang yang dapat malam keberuntungan maka ia akan sebanding amal solehnya. Kalau dia melakukan amal soleh di malam itu setara dengan 83 tahun. Allahu Akbar. Mungkin usia kita tidak sampai demikian. Boleh jadi Bapak yang di belakang duluan, atau saya belakangan, atau saya belakangan Bapak duluan. Kan kita tidak ada yang tahu, leres. Tidak ada yang tahu usia kita, pekerjaan kita. Kalau niatnya hanya memenuhi hasrat duniawi, maka itu akan sia-sia. Jadi sekali lagi, barang siapa yang membiasakan dirinya beribadah di bulan Sya'ban ini bil ijtihad, sungguh-sungguh, bil jid, ya, maka ia akan mendapatkan keberuntungan kelak di bulan suci Ramadan. Nah, kita lihat dari sisi kenapa harus Sya'ban namanya. Kalau kita mah mungkin Rajab, Rawah ya. Rawah, istilah kita menamakannya kan. Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rawah, puasa. Rawah itu Sya'ban. Nah, Sya'ban ini artinya diambil dari beberapa makna. Sya'ban karena banyak cabang-cabang kebaikan yang mulia, ya. Kemudian ulama lain mengatakan Sya'bana yang bermakna terpancarnya keutamaan. Jadi keutamaan-keutamaan di bulan ini itu dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Sya'ban berasal dari kata apa? Asy-syi'bu. Ya. Dikasrahkan shinnya, asy-syi'bu, yang artinya sebuah jalan di gunung, yang tidak lain adalah jalan kebaikan. Dan ulama lain berpendapat asy-sya'bu dengan difatahkan shinnya artinya menambal, di mana Allah menambal atau menghibur atau mengobati kasarul qalb, ya,
yang patah hati dari hambanya itu di bulan Sya'ban. Jadi yang galau-galau, yang bete itu kan singkatan ya dari butuh tausiah. Itu di bulan Sya'ban ini insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disembuhkan dengan syarat tadi mendekati Allah, bukan mendekati musuh-musuh Allah gitu. Nah, mengapa disebut sebagai bulan Sya'ban? Nabi pernah bersabda yang artinya, tahukah kamu sekalian mengapa dinamakan bulan Sya'ban? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Beliau pun bersabda, karena di dalam bulan itu bercabanglah kebaikan yang banyak sekali. Nah, dari sini lantas apa saja kebaikan yang Allah berikan di bulan Sya'ban ini? Ya. Yang pertama yang kaitan erat atau terjadi di bulan Sya'ban ini, tahwilul qiblah. Berpindahnya arah salat kita, kiblat. Mana dalilnya? Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi waktu itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 17 syahran wa 3 ayyam, 17 bulan ya, 3 hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengarahkan kiblatnya waktu itu ke Al-Aqsa, di mana Al-Aqsa yang sampai hari ini belum merdeka, di mana saudara-saudara kita di sana belum bisa senikmat kita sholat. Bahkan paling nikmat, puncak kenikmatan sholat kita, ada rasa ngelenyap gitu, apa bahasanya kita, ngantuk sedikit. Nah itu nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang susah tidur. Apa yang susah tidur itu istilah kerennya? Insomnia ya. Itu mereka harus pakai obat. Tapi kita mah alhamdulillah, bahkan puncaknya paling nikmat itu antara khutbah. Allahu Akbar. Bukan siapa-siapa, ini diri saya pribadi. Duduk 5 menit khotib muqaddimah, setelah itu kenikmatan datang. Itu nikmat yang tidak bisa dibeli oleh siapapun itu. Allahu Akbar. Nah, kembali, tahwilul qiblah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terjadinya di bulan Sya'ban. Setelah 17 bulan 3 hari. Menurut beliau Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Limadza Sya'ban. Ya. Terus-terusan baginda Rasul memohon kepada Allah. Gitu. Jadi gelisah gitu. Aduh, saya ingin dikembalikan lagi menghadap kemana? Ke Makkah, Ka'bah. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi benar-benar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan segala sesuatunya yang Allah ridho. Ya, insya Allah kita juga demikian. Cuman kadang gejolaknya itu di diri manusia ini. Bedanya kita dengan makhluk yang lain, kita ini hayawanun natiq, manusia yang hewan yang diberikan akal. Yang akal ini kecepatannya, kepintarannya kalau dibanding dengan sekarang, prosesor berapa sekarang? Core i9 ya. Apa udah ada yang Core i11 belum? Itu masih cetek, masih kalah jauh. Coba ini bayangkan apa keindahan ketika pertama kali bapak, ibu di atas ya, pertama kali yang dirasakan
ketika pengantin langsung set, oh iya, samping kanan saya ada mertua, samping itu kecepatan itu kalau harus pakai prosesor itu lama loadingnya. Tapi kalau kita review misalkan 1 tahun ke belakang, ya, bahkan usia kita sejak ingat misalkan, oh itu langsung. Nah, itu anugerah terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tahwilul qiblah ini oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada bulan Sya'ban. Wa dzalika anna qudumihil Madinah kana yaumul Itsnin litsna asyara lailatan khallat min syahrir Rabiul Awal. Jadi pada bulan Rabiul Awal waktu itu hari Senin sampainya waktu hijrah ya, sampainya baginda Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW wa amarahu Allah azza wa jalla biistiqbalil Ka'bah yaumul Thulatsa. Jadi hari Senin sampai ke Madinah, kemudian di bulan Sya'ban ya, ini kan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, Sya'ban bahkan di hari Selasa nisfu Sya'ban atau setengah dari bulan Sya'ban oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih. Yang berikutnya adalah yang sering kita ketahui adalah diangkatnya amal atau raf'ul a'mal. Ya. Jadi min mazaya syahri Sya'ban, keistimewaan bulan Sya'ban adalah diangkatnya amal. Amal yang besar maupun amal yang kecil. Bagaimana maksudnya amal? Ini amal ini kan sifatnya abstrak, ini tidak kelihatan, bisa diukur gak amal? Ya, kalau sedekah misalkan, ya 1.000, maka akan menjadi 700.000. Bahkan itu masih ada sedikit terukur. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Jadi amal ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai dari melangkahkan kaki dari rumah ke sini ini menjadi amal soleh setiap harinya. Makannya yang tadinya sifatnya mubah itu menjadi amal kebaikan kita. Ya, jangan sampai kulu washrabu wala tusrifu. Kita makan tapi berlebihan, bahkan mubazir. Ya. Jadi jangan sampai membazirkan harta yang ada di piring kita itulah habiskan. Kecuali cucuknya mungkin, cucuk yang keras ya atau tulangnya. Ya. Kita habiskan karena keberkahan di situ. Dan niatkan ketika kita makan, ya Allah, semoga bisa kuat dalam melaksanakan ibadah-ibadah berikutnya. Raful amal. Nah, diangkatnya amal ini ada waktu siang, ada waktu malam. Kalau waktu siang itu kalau di sini dikatakan ya raf'ul amal wa amalul lail fi awalin nahar wa amalun nahar fi awalil lail. Di awal malam, awal pertama malam itu kapan sebenarnya? Yaitu maghrib. Jadi di sore hari amal kita yang setiap hari itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disetorkan. Amal yang malam itu di awal siang. Kapan? Yaitu waktu-waktu subuh itu. Menjelang subuh. Makanya wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur 30 menit sebelum azan kumandang, disitulah kita banyak beristighfar. Nanti insya Allah bulan suci Ramadan sahur sambil istighfar. Jangan sampai sahur lupa istighfar, kenyang tak terhingga, offset ya sampai kemerdekaan. Akhirnya subuhnya tidak kuat jalan ke masjid. Baik. Nah, jadi diangkat amal kita di awal malam, yang siang diangkat amalan malam di awal siang. Itu yang diangkat setiap hari. Ya. Yang secara ada juga yang raf'ul fauri. Mana dalilnya? Dari Tirmizi.
Wa Ahmad an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syams qabla az-zuhri. Qabla farad az-zuhri yani. Jadi sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat. Dan di kitab Fiqhul Minhazi itu insya Allah seseorang yang bisa melaksanakan sholat sunnah 4 sebelum zuhur, 4 setelah asar, maka ia akan dihindarkan dari api neraka. Karena kan ikhlas itu kategorinya ada 3. Ya, kita ingatkan kembali. Ikhlas itu yang pertama karena khauf, karena takut api neraka. Yang kedua karena ingin mendapatkan surga, roja. Dan yang ketiga karena mahabbah. Kinten-kinten, kira-kira kita sudah dapat peringkat yang mana nih? Apakah karena ingin mendapatkan pahala? Ingin mendapatkan fulus? Atau takut karena siksaan? Atau level yang ketiga karena benar-benar cinta? Membuktikan kita sholat, ya Allah, saya tidak bisa membayar setiap hembusan nafas ini, setiap tarikan nafas ini, maka saya bersyukur bisa melaksanakan sholat, bisa menghindari maksiat, dan itu semuanya adalah anugerah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ini masih panjang. Atas. Ya, ada juga amal diangkat setiap bulan, ada juga amal diangkat setahun sekali, ya. Dan itu bagian-bagian yang Allah berikan kepada kita. Oh, ternyata nanti ada nisfu Sya'ban, walaupun di sini untuk sholat nisfu Sya'bannya itu tidak mesti hanya khusus di nisfu Sya'ban, boleh juga dilakukan di bulan-bulan yang lain dalam rangka taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah ikhwatal iman, yang terakhir keutamaan bulan Sya'ban ini memperbanyak saum. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah paling banyak melaksanakan saum kecuali pada bulan Sya'ban, ya. Namun sekali lagi catatan kita, ketika Rasul melaksanakan itu tidak seperti kita. Maksudnya Senin Kamis setiap minggunya ada bolong-bolongnya. Kenapa? Karena setiap amalan yang kontinu selalu dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti tarawih. Tarawih kan tidak full Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena khawatir akan dijadikan amar atau perintah kewajiban yang Allah berikan kepada umatnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak saum Sya'ban. Ya. Mungkin terakhir ada pertanyaan atau bagaimana? Masih banyak, masih panjang sih sebenarnya, cuman insya Allah mungkin ini hanya mengingatkan tawasau bil haq, ya. Ini sharing gitu untuk mengingatkan diri saya secara pribadi, dan semoga bisa bermanfaat bagi ikhwah sekalian. Demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di sisi usia kita, sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya ya Allah berkahi kita semuanya di bulan Sya'ban dan sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Itu doa, ya. Mudah-mudahan sekali lagi keberkahan di sisa usia kita Allah terus berikan kepada kita semuanya. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.